Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita lagi, yang pada hakikatnya tadi malam kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk tidak mengembalikan kesadaran kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk membuka mata kembali. Nah, untuk apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Menguji di antara kita siapa yang bagus amalannya. Maka pergunakanlah waktu-waktu longgar ini, di mana kalian belum tersibukkan, di mana kalian masih di rumah. Maka jangan dihabiskan hanya untuk bermain game terutama. Untuk apa bermain game? Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, kecuali tidak disebutkan di sana main game. Nah, karena main game itu sesuatu yang sia-sia, menghabiskan waktu hanya untuk hal memantengin smartphone-nya, menonton beberapa episode dari drama-drama yang bucin-bucin, terus atau sibuk dengan melevel up gamenya. Nah, apabila seorang itu akan dimatikan, dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang itu akan dimatikan, diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, apabila seorang itu kebiasaannya main game terus, ya Allahu a'lam bishawab. Dan apakah di antara kita ada yang mau ketika kita meninggal kita pada saat posisi main game? Kalau saya kira kalau orang waras nggak mau, pengennya ya pada saat kita beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Nah, kita masuk ke surat Al-Qalam ayat 17 dan 24. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan suatu kisah orang-orang yang terdahulu, yang di sini kita wajib untuk meyakini bahwa kisah tersebut nyata dan kisah tersebut benar adanya, di mana kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran dari kisah tersebut. Adapun tempatnya, siapa pelakunya, kapan waktunya itu tidak penting untuk kita ketahui. Nah, adapun ternyata tempatnya diketahui itu adalah bonus. Kalau tidak diketahui ya kita wajib beriman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang dahulu, seorang yang soleh, yang mempunyai, yang kaya, yang mempunyai harta berupa kebun korma, kebun buah-buahan. Nah, orang tersebut ketika panen selalu memberikan hasil panennya tersebut sebagiannya kepada fakir miskin. Nah, setelah dia meninggal, kemudian kebun tersebut diwarisi oleh 3 orang putranya. Mereka ini, putranya ini tidak sebagaimana ayahnya, mereka bakhil, pelit. Mereka ingin memanen kebun tersebut, dipanen dewi. Tidak ingin dibagikan kepada kaum fakir miskin. Mereka mempunyai akal muslihat, di mana ketika masa panen tiba, orang-orang dia ingin ketika mau tidur, mereka mempunyai siasat. Bagaimana kalau kita nanti panennya, kita petik buahnya ketika matahari belum terbit, ketika fajar, ketika orang-orang para fakir miskin itu belum melihat bahwa kita telah memanennya, sehingga kita tidak ketahuan kalau kita memanennya. Nah, kita baca ya di sini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ketika sesungguhnya kami telah menguji mereka dengan kaum musyrikin Mekah sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah, pemilik kebun. Idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah, mereka akan memetik hasilnya di pagi hari. Naam. Mereka bersumpah, mereka akan memetik hasilnya di pagi hari. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan mereka mendapat azab dari Allah juga bukan hanya karena pelit, tetapi juga karena mereka meyakinkan sesuatu hal yang gaib. Besok panen, tapi mereka lupa membaca insya Allah. Mereka tanpa mengucapkan insya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat selanjutnya wala yastatsnun, dan mereka tidak menyisihkan pada fakir miskin. Mereka berniat memanennya itu besok tanpa menyisakan sedikit pun bagi fakir miskin. Mereka akan memanennya sebelum fakir miskin itu tiba. Fatufa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lain. Kebun tersebut dibakar. Diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala api yang membakar kebun tersebut, yang akhirnya menghanguskan seluruh hasil panen beserta kebunnya. Naam. Fa'asbahat kassorim, dan akhirnya kebun tersebut fa'asbahat kassorim, hitam gelap, gosong semuanya. Fatanadau musbihin, maka mereka memanggil di pagi harinya mereka memanggil. Ketika memanggil sahabatnya ketika pagi hari menyingsing, salah satu di antara mereka memanggil saudaranya, ayo kita panen kebunnya, padahal sudah dilalap api. Kemudian mereka mengatakan, anidu ala harsukum in kuntum sharimin. Pergilah di waktu pagi ini jika kamu hendak memetik buahnya. Angtolaku wahum yatakhafatun. Kemudian mereka pergi. Mereka saling berbisik-bisik. Jangan sampai kebun kita ini orang miskin ikut masuk, ikut manen. Jangan sampai. Ayo kita ke sana berbisik-bisik di pagi hari. Allai yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Terangkan selanjutnya, bisik-bisikannya itu adalah, ini kenapa ini? Jangan sampai orang fakir miskin itu ikut masuk ke dalam kebun mereka. Nah, ini kok jadi meloncat jauh banget. Apa nih? Ini tak. Mana tadi? Kepencet jadi meloncatnya jauh banget. Al-Mob. Lawan berapa tadi ya? Naam. Itulah sekelumit dari kisah dari di sini disebutkan di tafsirnya, mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang yang Quraisy yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keamanan, kenikmatan bagi kaum Quraisy, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji pemilik kebun yang dia bersumpah memetik panen di waktu pagi tanpa mengucapkan insya Allah, dan mereka bersumpah tidak mengatakan insya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintahnya, yaitu membinasakan kebunnya tersebut, dibakar api ketika mereka tertidur. Nah, ketika mereka bangun di pagi hari, mereka saling memanggil, mengajak manen, ayo manen. Jika kamu ingin manen, ayo sekarang, sebelum fakir miskin ikut manen. Akhirnya mereka manen kebun tersebut dan mendapati kebunnya telah kosong. Nah,
Kita ambil beberapa faedah dan kesimpulan di sini bahwasanya hukuman Allah itu merupakan peringatan bagi kaum musyrikin Mekah dan yang lainnya bagi kita semua, yang mereka yang tidak mau beriman dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah, Allah akan cabut nikmat tersebut. Allah akan timpakan azab. Nah, Allah bisa langsung menimpakan azab di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala bisa simpan azab tersebut di akhirat. Karena kekufuran atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, termasuk ada dalam berjanji untuk menunaikan amalan adalah dengan menggunakan insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah saya kesana ya, insya Allah. Insya Allah itu berarti iya. Insya Allah itu bukan berarti 50-50, bukan. Insya Allah itu 99% iya atau 99% enggak, tergantung pertanyaannya. Misal contohnya, besok kamu bisa pergi ke undangan saya, besok kita pergi ya, gitu umpamanya. Dia bilang jam 9, kita bilang gini, oh iya insya Allah. Iya insya Allah itu berarti kamu akan datang jam 9, bukan berarti itu jawaban untuk mengelak. Kan kamu bilang ini, loh kok kamu nggak datang, kan kemarin bilangnya insya Allah, kan bukan seperti itu. Insya Allah yang benar itu adalah ketika kita ngomong insya Allah itu berarti jawabannya sudah kita berikan. Misalnya tadi ya insya Allah, berarti insya Allah berarti jawabannya aslinya niat kita adalah berangkat jam 9. Tapi dengan kata insya Allah, kalau Allah berkehendak kita tidak jadi berangkat, maka kita tetap menyerahkan urusan kepada Allah. Misal ternyata kita berangkat jam 9 dari rumah, sampai jalan bannya meledos, akhirnya sampai tujuan jam 10, itu namanya kehendak Allah. Jadi intinya insya Allah itu sudah terazam di dalam hati untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan. Jadi kalau besok berangkat jam 9 ya insya Allah berarti jam 99% kamu akan berangkat jam 9. 1%-nya terserah Allah mau menakdirkan kamu berangkat jam 9 atau tidak. Entahlah banyak meledos lah, mungkin gak jadi berangkat jam 9, atau hujan deras akhirnya gak jadi berangkat, dan yang lainnya gitu ya. Qul qouli hadza, selamat berakhir pekan, manfaatkan waktu yang longgar ini, jangan cuman main tok ya, jangan cuman main saja, jangan sampai menyesal masa mudanya hanya untuk buat main-main tok. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.